Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Anov. Gimana kabarnya? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Ya, walaupun sekarang kondisinya kita belum bisa ketemuan lagi, tapi kita harus tetap belajar firman Allah. Oke adik-adik, hari ini hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Kita sebelum baca firman Tuhan yang akan terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6-13. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah bangunkan kami pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, walaupun sekarang dalam kondisi yang tidak bisa saling bertemu, Tuhan, namun kami tetap berkerinduan untuk bertemu denganmu. Tuhan Yesus, kiranya boleh terangi hati dan pikiran kami Tuhan, jernihkan supaya kami boleh mempelajari dari firman-Mu dan terlebih mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita. Pembacaan hari ini, kayak yang kakak bilang tadi, terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6-13. Dapat semua ya, biar kakak bacakan. Judul perikopnya, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, yang sama seperti orang-orang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya adik-adik, demikian pembacaan kita hari ini. Sebagai latar belakang, pada kisah ini Rasul Paulus sudah tidak lagi berada di Korintus. Jadi setelah perutusan penyebaran Injil, Rasul Paulus berada di kota Korintus sekitar satu setengah tahunan. Kemudian setelah itu dia pergi ke tempat lain. Nah, ketika berada di Korintus, dia membangun jemaat. Dan jemaatnya udah jadi, sudah berjalan, dan kemudian dia tinggalkan. Dan kalau nggak salah dia sudah sampai di Efesus saat itu. Sudah di Efesus. Nah, ketika dia sudah di Efesus, dia baru dengar bahwa ada keributan jemaat. Pengganti di Rasul Paulus di Korintus saat itu, yaitu Apolos, memberikan kabar bahwa jemaatnya sedang tidak harmonis nih. Ada keributan. Nah,
Kemudian setelah ditelusuri oleh Rasul Paulus, apa sih keributannya? Ternyata setelah didalami, keributannya ini lebih karena ada kelompok-kelompok tertentu di dalam jemaat. Jadi sama-sama jemaat nih adik-adik, istilahnya sesama warga gereja lah. Tapi karena ada yang beberapa merasa latar belakang ekonominya lebih kuat, ada yang punya lebih kuasa, ada yang merasa lebih pandai. Akhirnya jemaatnya itu tidak lagi bersatu. Jemaatnya itu sebagian menganggap lebih penting dari dirinya karena merasa hebat. Di samping itu mereka juga mulai mempertanyakan, siapa sih Rasul Paulus? Kenapa kita harus nurut sama dia? Kan kita semua nurutnya ke Tuhan Yesus. Kenapa kita harus nurut sama Rasul Paulus? Dia kan hanya orang susah doang. Ya, sebagai tambahan informasi adik-adik, Rasul Paulus sebagai rasul ya memang tidak kaya secara harta dibandingkan jemaat-jemaat Korintus yang memang mungkin punya perusahaan dagang atau bekerja di pemerintahan. Secara ekonomi mereka lebih makmur. Nah, tetapi yang menjadi garis bawah di sini, justru kemakmuran itu bisa menjadi masalah, justru menjadi pertentangan satu sama lain. Nah, karena itu sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus di sini ingin mengingatkan. Jadi tidak mendengar kabar yang nggak enak itu dari tempat dia sekarang, nggak dia diam aja, tapi dia langsung ambil tindakan. Wah, saya harus mengingatkan umat yang ada di Korintus. Makanya Rasul Paulus mengirimkan surat. Dan inilah suratnya. Nah, kita tahu dari bacaan ini, poin utama yang diingatkan Rasul Paulus adalah tentang gimana supaya para jemaat merendahkan diri. Nggak lagi menganggap dirinya paling hebat, nggak menganggap lagi dirinya nomor satu. Karena kita sama-sama tahu semuanya itu berasalnya dari mana adik-adik? Segala kekayaan, kekuasaan itu berasal dari Tuhan Yesus semata. Jadi perlu nggak kita sombongin? Ya enggak, sama sekali tidak. Nah, karena itu di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya, dan mengingatkannya kita lihat ini baik-baik sekali, nggak dengan marah-marah, nggak dengan caci maki apalagi. Dan ini diingatkan dengan secara halus, karena tujuannya Rasul Paulus adalah mengingatkan, mengembalikan ke jalan yang benar. Bukan berfokus, ini siapa sih yang salah? Bukan dicari orangnya, siapa sih yang bermegah? Siapa sih yang sombong? Bukan itu yang dicari. Tetapi, yuk gimana caranya? Kedepannya ini sama-sama satu tujuan sebagai warga jemaat. Karena untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi pembawa damai, susah kalau hanya sendiri. Kita harus satu tujuan, harus rame-rame menyebarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian di sini yang kita garis bawahi juga bahwa Rasul Paulus tidak pernah melupakan jemaatnya. Walaupun dia sudah pergi ke tempat yang baru, ia juga tetap mengingat jemaat di Korintus dan ia tetap membimbing. Dan ketika dia pergi pun dia tinggalkan Apolos di situ untuk menggantikan dia. Jadi pengajaran Injil tetap. Nah, sebetulnya dalam surat ini Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa hamba Tuhan itu memang melayani jemaat, tetapi bosnya itu ya Tuhan Yesus adik-adik. Memang kita melayani manusia lain, tapi Tuhan kita tetap Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita. Walaupun dalam tugas keseharian ya kita melayani sesama manusia. Jadi itu yang diluruskan oleh Rasul Paulus. Jadi itu cara halusnya dia supaya meminta jemaat, ya kalian jangan merendahkan kami juga. Kalian sebetulnya bukan bos kami, tapi kami melayani kalian karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Dan ini mengingatkannya sangat halus supaya jemaat di Korintus tidak tersinggung, tetapi tergugah hatinya untuk kembali sadar bahwa oh iya ya, Rasul Paulus ini kan hanya membantu kita supaya lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak seharusnya direndahkan. Dan begitu juga dengan hal-hal yang dia sampaikan. Nah, adik-adik,
sekarang yang kita mau pelajari, topik kita pada hari Minggu ini, kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana cara kita menegur dengan cara yang baik-baik. Nah, kayak yang disampaikan Rasul Paulus tadi, kalau dia menegur melalui surat, karena lokasinya tuh jauh adik-adik. Jangan kita bayangkan kayak kondisi kehidupan modern, kalau butuh kemana aja ya tinggal terbang bisa sampai dalam hitungan jam. Apalagi cuma Efesus ke Korintus, sebetulnya kalau untuk zaman sekarang tidak terlalu jauh ya adik-adik. Apalagi sekarang udah ada handphone. Nah, kalau dulu zamannya ya masih pakai surat. Nah, makanya ini pakai surat secara tertulis supaya ada bukti, supaya jemaat di Korintus ini kembali lurus kembali, diingatkan oleh Rasul Paulus. Nah, dari cara menegur ini kita lihat bahwa Rasul Paulus dalam menegur dia tidak bermegah diri adik-adik. Dia menyadari posisinya sebagai hamba Tuhan, itu adalah anugerah. Jadi itu sama sekali bukan kesombongan. Dia dengan kerendahan hati, dengan tujuan baik, dia mengingatkan jemaat. Jadi fokusnya bukan untuk mencari mana yang salah, mana yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang harus tanggung jawab. Tujuannya bukan itu adik-adik. Tapi sekali lagi Rasul Paulus dengan itikat baik, dengan kerendahan hati, ia melakukan teguran. Dan kalau kita melakukan teguran juga harus seperti itu. Yang pertama kita harus tahu tujuannya adalah supaya yang kita tegur itu menjadi baik. Bukan untuk menjatuhkan dia atau untuk menjelek-jelekan dia, tidak. Yang Tuhan mau kalaupun kita menegur seseorang, itu harus dengan kerendahan hati dan dengan tujuan baik. Nah, kemudian apa lagi terkait dengan menegur orang? Kalau kita menegur ke sesama kita kan pasti lebih sering lisan lah ya, biar lebih santai. Nggak usah pakai tertulis gini ya. Mungkin kalau perusahaan kasih peringatan, bisa jadi itu pakai secara tertulis. Nah, kakak mau ajak kalian buka, kita buka dari Matius 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18, kakak bacakan ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita, ya adik-adik. Karena secara alaminya ketika kita menegur orang akan ada perasaan penolakan. Dan itu hal yang sangat manusiawi adik-adik. Makanya kalau kita memang peduli sama dia, kita sayang sama dia, ketika menegur kita juga harus pintar-pintar cari timing nih. Jadi nggak asal ngomong, apalagi lagi di tengah rapat di depan forum, lu begini-begini, udah pasti itu tersinggung adik-adik. Tidak seperti itu. Tapi yang lebih aman adalah dengan kita ngomong langsung, kita berbicara dari hati ke hati, kalau bisa dengan suasana yang enak, itu lebih baik. Nah adik-adik, jadi bagaimana setelah kita mempelajari topik kita hari ini, untuk kedepannya kita juga harus lebih bisa peduli pada lingkungan kita, bisa peduli pada sesama kita, dan kita harus berani adik-adik, karena terus terang menegur itu sesuatu yang beresiko. Bisa nggak teman kalian jadi nggak suka sama kalian karena kalian tegur? Sangat bisa. Karena itu kita juga sebelum melakukan teguran, kita terlebih dahulu berdoa pada Tuhan, minta kebijaksanaan. Apakah tindakan kita ini tepat? Jangan-jangan apa yang kita ucapkan tadi justru menjadi batu sandungan, gitu. Satu hal lagi yang ingin kakak sampaikan, sebenarnya tindakan menegur ini lebih baik dilakukan oleh orang yang sudah pernah mengalami. Jadi karena dari sisi yang ditegur juga akan
lebih bisa menerima. Dia, oh iya, dia udah pernah menjalani ini. Jadi kalau dia ngomong seperti itu, ya wajar. Jadi kita juga harus lihat porsi kita. Apakah kita di tempat yang tepat untuk memberikan teguran? Karena sesuatu yang nggak enak itu harus pembawaannya harus tepat banget adik-adik. Karena kalau nggak, bisa hal yang diterima bisa lain. Jadi kalau kita mau ngingatin teman kita, pertama kita make sure dulu dia lagi bisa terima atau enggak. Karena kalau lagi dia berkeras hati, percuma dia tidak akan bisa menerima juga. Jadi kita sebagai kita yang merupakan perpanjangan tangan Allah, kita harus melihat kondisi. Nah, sekarang yang biasa jadi pertanyaan, Kak, saya punya teman udah saya ingetin, tapi dia batu banget, Kak. Dia masih aja gitu terus. Nah, adik-adik, kakak ingatkan bahwa kuasa kita dari Tuhan Yesus sebatas mengingatkan. Tapi kalau dia masih berkeras hati, apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Kita doakan dia, biar Tuhan Yesus yang ketuk pintu hati dia, supaya dia melunakkan hatinya, biar dia mau mencerna apa yang sudah pernah diomongin ke dia. Karena itu semua kita sebagai manusia adik-adik hanya bisa berusaha. Ibaratnya kalau pekerja itu kita menanam dan menuai. Tapi siapa yang menumbuhkan? Tuhan Yesus. Jadi itu poin pembelajaran utama kita hari ini adik-adik. Jadi supaya kedepannya kita tetap peduli dengan teman-teman kita, dengan siapapun, bahkan karena mengingatkan ini bisa jadi suatu saat kita akan mengingatkan orang tua kita, bisa saja, cuman ya lakukan dengan yang baik, yang sopan, tidak tertutup. Siapapun suatu saat mungkin butuh kita ingatkan. Karena itu kita harus selalu siap adik-adik. Kita bekali diri kita dengan kebijaksanaan dari firman Tuhan, supaya apabila ada yang salah, kita bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan, supaya segala sesuatunya kembali ke jalan yang benar. Oke, kakak rasa itu yang bisa kakak sampaikan untuk hari Minggu ini. Sebagai penutup, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar satu hal lagi Tuhan, bagaimana kami bisa mengingatkan sesama kami dan orang lain. Tuhan Yesus, kami juga belajar bagaimana untuk merendahkan diri dan tidak menganggap diri kami lebih penting dari yang lain, sebagaimana yang diajarkan Rasul Paulus. Ya Tuhan Yesus, bimbing kami selalu Tuhan di dalam perkembangan kami, di dalam masa remaja, supaya kami tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan bisa bertumbuh jadi anak yang berbakti pada orang tua kami dan terlebih bagi nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, selepas dari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik.